Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sehat untuk kita semuanya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan di mana kita akan banyak sekali bertanya-tanya kepada narasumber yang spesial pada kesempatan kali ini dengan tema rekrutmen menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu gratis 100%. Nah, dengan tema tersebut pada siang hari ini kita akan berbincang secara khusus bersama dengan Komandan Kodim 0817 Kabupaten Gresik, ialah Bapak Letnan Kolonel Infantri Haji Ahmad Saleh Rahanar SOS, bersama dengan saya Pak Dandim dan Ali. Selamat pagi dan Ali. Selamat pagi Mas Zaki, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik Menan. Pada pagi hari ini kita akan sedikit ngos-ngosan dan jadi ngobrol santai, ngobrol seru. Nah, ngobrol santai, ngobrol seru, ngos-ngosan. Waduh, mantap. Ya. Kali ini kita ngobrol bersama dengan Komandan Kodim 0817 Kabupaten Gresik, Bapak yang biasa disebut dengan Dan Ale. Ini yang sangat terkenal di Kabupaten Gresik, ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dan pada rekan-rekan netizen Indonesia. Baik, halo semua rekan-rekan generasi muda Kabupaten Gresik khususnya dan seluruh warga negara generasi muda Republik Indonesia. Perkenalkan, kami Ahmad Saleh Rahanar, pangkat Letnan Kolonel Infantri. Kami Akmil 2003 abituren. Kemudian asal kami dari Papua. Kami sekarang berdomisili di Gresik. Jabatan terakhir sebagai Dandim 0817 Gresik, begitu Mas, kayak cukup itu. Yang pasti dengan kiprah Dan Ali yang cukup mumpuni ini, mungkin kita juga bisa ingin terinspirasi menjadi abdi negara seperti Dan Ali. Nah, ini mungkin bisa ditularkan kepada para calon prajurit TNI AD di seluruh Indonesia. Mungkin adakah informasi kapan diadakan rekrutmen atau penerimaan calon prajurit di TNI AD? Oke, kapan? Untuk mudahnya begini ya, buat adik-adik generasi muda yang mau bergabung dengan kami, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut dan Udara sama aja. Mungkin kita harus aktif melihat di website ataupun berkoordinasi ke Koramil, datang ke Kodim menanyakan informasi itu biar tidak salah. Soalnya banyak Mas ini. Dia dengar dari orang, tidak tahu kebenarannya, kemudian dibuat berita, dia percaya tanpa konfirmasi ke Koramil, ke Kodim. Itu riskan juga itu. Ya, itu bahaya. Yang kalau kita bilang bisa didramatisir sama mereka, seolah-olah ada ternyata enggak. Nah, gitu. Jadi kalau saran saya, adik-adik ini untuk lebih pastinya datang ke Koramil, ke Kodim, langsung menanyakan. Oke? Ataupun bisa lihat di website TNI Angkatan Darat itu kapan ada pembukaan, itu dimuat itu. Jadi tidak salah dan tidak mudah tertipu oleh orang lain, Mas. Gitu, Mas. Baik, kira-kira itu setiap tahunnya apakah ada atau mungkin menunggu berapa tahun sekali baru ada penerimaan gitu, Nam? Kalau untuk penerimaan, Mas, kita di TNI Angkatan Darat ini sangat banyak, Mas. Itu mulai dari yang Tamtama, kemudian yang Bintara. Yang Tamtama itu setahun 2 kali, yang Bintara sampai yang Perwira, Akmil, kemudian yang Spapeka, itu banyak Mas. Baik. Setahun itu sangat banyak. Informasinya lebih asik dan lebih detail kita bisa lihat dari website. Iya, betul, Pak. Jadi ketika kita tahu bahwa kapan ini momennya kita harus mendaftar. Nah biasanya gitu Mas, apabila sudah dikeluarkan dari pimpinan, dari komando atas, dari Jakarta sana, ya akan dibuka, itu semua otomatis. Kodim menyiarkan ke bawah, Koramil langsung mengkomunikasikan ke masyarakat itu. Apakah ada batasan untuk pendaftarannya ini, Komandan? Ya. Misalkan dalam 1 tahun itu harus ada berapa ratus prajurit yang direkrut atau bagaimana? Nah, kalau itu memang ada Mas, ada tiap rekrutmen, tiap contoh Tamtama, contoh kami sampaikan contoh, itu dalam khususnya di Surabaya contoh, itu mungkin batasan untuk Tamtama mungkin contoh ya, 400 orang. Di Semarang mungkin ada 300 orang, itu sudah ada kuotanya berbeda-beda. Ya, kuota masing-masing itu sudah ditentukan oleh pusat, Mas. Jadi istilahnya tanggung jawab dari para pencari momen kebahagiaan menjadi anggota TNI itu harus benar-benar bisa mencari informasi dengan
baik dan juga informasi yang detail Ya, gitu, dari betul, website Mas. itu yang paling penting. Betul, ya. betul. Jadi terkait dengan kuota dan lain sebagainya, mungkin lebih bagus kita datang ke Koramil, kantor TNI terdekat, begitu ya, atau ke Kodim atau bahkan ke Kodam. Iya, betul, tepat sekali Mas. Ya. Baik, kalau kita tadi sudah berbicara tentang periode-periode pendaftaran. Nah, kali ini tata cara menjadi prajurit TNI atau mendaftar menjadi prajurit TNI itu tata caranya seperti apa? Tentunya pengen mendaftarkan diri menjadi anggota TNI itu kan dia punya persyaratan, Mas. Iya, baik. Tata caranya mungkin tadi ya, koordinasi dulu, lihat persyaratannya apa itu, ada dipenuhi. Iya, syarat-syarat administrasi kan gitu ya. Sudah dipenuhi, ada beberapa item itu dipenuhi semua. Nanti batas waktu terakhir pendaftaran akan dikumpulkan, Mas. Dikumpulkan. Biasanya Koramil menghimpun berapa orang, contoh dari Koramil kami ya, Koramil Kebomas contoh, itu dari Koramil Kebomas sendiri ada generasi muda yang mau bergabung itu ada 10 orang, nanti dikumpulkan sama orang Koramil ini anggota, 18 Koramil jadi satu, totalnya ada berapa, dihimpunkan ke Kodim, Mas, dihimpun ke Kodim, kemudian sebelum mereka berangkat itu kita adakan pembinaan. Kita pembinaan apa yang akan diujikan besok dalam pelaksanaan seleksi, itu akan kita sampaikan, ini loh, mulai dari kesehatan, tensi, kita sampaikan, kita berikan informasi, kita arahkan biar tidak salah jalan. Kemudian jasmani, orang bilang garjas itu loh, Mas. Ada yang lari, ada yang pull up, kemudian ada push up, sit up, kemudian sateran. Nah, seperti itu harus benar-benar kita infokan kepada adik-adik ini, sehingga bahasa yang sering kita dengar, apa yang diujikan itu yang kita latihkan. Jadi dia benar-benar siap. Oh iya, yang dilatihkan berenang, tapi yang kita latihkan naik sepeda kan nggak nyambung, Mas. Nah, itu kan sayang. Jadi lebih tepatnya itu harus memiliki kondisi kesehatan yang prima. Nah, gitu, betul. Ya. Jadi secara persyaratan administratif ketika memang sudah bisa dipenuhi, mungkin ada kriteria khusus barangkali untuk yang tinggi badan, berat badan, atau mungkin yang bisa dinilai kalau secara administratif ini kurang atau cukup. Itu gimana? Itu kan itu yang tertera semua, Mas, tertera pada spesifikasi persyaratan itu sudah tertuang, ada yang 165, jadi kita harus segera menyesuaikan dengan persyaratan yang dikeluarkan pada saat itu, Mas. Jadi dengan kata lain tadi ketika Danali bilang 10 orang yang dari Koramil itu berarti sudah memenuhi syarat. Nah, itu kita himpun, ya betul, kita kumpulkan semua, kita lihat, kita sampaikan, kamu ya masuk dari persyaratan yang awal ini, kamu masuk, kamu administrasinya sudah lengkap, KTP-nya sudah ada kayak gitu, Mas. Dari sini sudah siap, baru kita bawa ke Kodam untuk melaksanakan seleksi. Semua dari semua kabupaten dikumpulkan di Kodam dan akan diseleksi langsung, Mas. Jadi tidak asal hanya kepingin jadi abdi negara kemudian daftar, ketika di administrasi pertama nggak lulus, berarti ya memang harus ada ini evaluasi diri gitu. Betul. Baik, luar biasa ya. Jadi sebenarnya mudah jadi anggota TNI atau abdi negara, asalkan kita benar-benar mau mencari informasi yang benar-benar valid begitu ya. Baik, ketika tadi sudah kita dijelaskan terkait dengan pendaftarannya, cara mencari informasinya. Nah, sekarang tahapan seleksinya. Kalau tadi sudah di-spill sama komandan ya, kesehatan, fisik, mental atau jasmani rohani itu harus benar-benar bisa mumpuni sebelum masuk ke selanjutnya. Kira-kira tahapannya apa aja ini, Komandan? Oke, mungkin saya bisa jelaskan singkat. Untuk tahapan seleksi itu kalau bisa saya jelaskan, itu adalah istilah Rikmin Kesjas, Rikmin pemeriksaan administrasi. Administrasi yang tadi, Mas, mulai KK, KTP, apa SKCK, iya itu jelas tuh. Pemeriksaan administrasi, Rikmin Kes, kesehatannya harus dicek, Mas, darahnya, kemudian jantungnya, semua lengkap itu, Mas. Jadi benar-benar generasi muda yang mau bergabung tuh harus dipastikan dia dalam keadaan kondisi baik dan prima, Mas. Rikmin Kes, kesehatan jasmani. Jasmani tadi ya itu garjas tadi, Mas. Iya, betul. Lari 12 menit, sit up, sit up, push up, apalagi shuttle restock, kemudian sateran, tambah renang, Mas. Nah, itu nanti kita latihkan tuh, Mas. Rikmin Kesjas. Ini ada satu lagi, mental ideologi.
Dan wawasan kebangsaan. Nah, mental ideologi seperti wawasan kebangsaan, Mas. Bagaimana kita bisa menjawab apa yang terjadi saat ini dan yang kemarin. Kalau yang di Bintara itu ada pengetahuan umum, Mas. Tambah lagi yang penting ini, psikologi. Ya, penting Itu sekali. hal yang sangat penting, Mas. Ya, ini kalau saya mungkin boleh membahas sedikit tentang psikologi. Di zaman saat ini, di mana zaman sekarang itu sudah ada yang namanya Gen Z, Gen Alpha. Itu secara sisi psikologinya itu sangat-sangat rentan terhadap ujian dan rintangan. Nggak kayak dulu yang kalau bisa dibilang mungkin tanda kutip mental tim. Ya, gitu kan, ya. Jadi kalau memang mau jadi abdi negara, khususnya waktu Gen Z atau Gen Alpha atau milenial, itu tidak melulu soal apa namanya berat di TNI, kemudian bebannya, tapi rasa cinta kita dan tanggung jawab kita kepada negara Indonesia itu yang dipertanyakan, begitu benar? Betul. Itu peran pentingnya psikologi itu, Mas, benar. Jadi benar-benar siapa yang tidak cuma niat tapi setelah dicek psikologinya tidak sesuai, Mas. Meskipun sebesar apapun cinta dia terhadap negara, dia tidak bisa membohongi dengan tadi psikologi tadi, Mas. Tapi sisi psikologi ini juga bisa di apa namanya dilatihkan. Iya, betul, dilatihkan. Jadi kalau bisa dibilang ketika tahapan-tahapan dari sisi kesehatan, jasmani itu ketika sudah cukup, dirasa cukup, kemudian sisi psikologi misalkan misalkan sisi psikologinya ternyata masih dirasa kurang, itu apakah masih tetap bisa masuk atau akan ada tes selanjutnya, Bang? Oke, gini, Mas. Manakala nanti pada saat pelaksanaan tes, Mas, contoh si A tes psikologi dia tidak memenuhi syarat, Mas, ya kan? Dia dinyatakan tidak lulus, Mas. Dia bisa tes tahun depan atau gelombang berikutnya, Mas. Tentunya dia harus memperbaiki apa yang kurang ini, Mas. Memang kalau secara logis dipikir nggak bisa, Mas, ya. Tapi apabila dia konsultasi kepada psikiater yang benar, nanti akan diarahkan dengan merubah kebiasaan. Gimana itu nanti diarahkan tuh, bangunnya harus cepat, harus begini. Jadi psikologi kita akan berubah dengan habit kita, Mas. Oh iya, betul. Nah, akan terbentuk dengan itu. Lingkungan, kebiasaan, juga membentuk karakter psikologi seseorang. Iya, Mas Zaki. Berarti artinya kalau sisi tes psikologinya tidak lulus, berarti harus mencoba lagi tahun depannya. Sama, Mas, mulai tes apapun itu sama, Mas. Jadi kalau tes TNI ini sangat mudah, Mas. Artinya ilmu pasti dia, Mas, ya kan? Garjas lari, dia harus belajar lari. Kemudian pull up, dia harus belajar. Sit up, dia harus belajar. Nggak bisa langsung bangun tidur tes, nggak bisa. Harus dipersiapkan dengan baik. Perjuangan itu perlu gitu ya. Karena kelihatan tuh, Mas. Kesehatannya apa? Ada kurang kolesterol, dia harus berobat. Dia harus segera memperbaiki yang tadi Mas bilang itu untuk persiapan tes berikutnya sehingga bisa memenuhi syarat, Mas. Itu ilmu pasti itu, Mas, tentu. Memang tidak satu dua orang yang mencoba berkali-kali, bahkan sudah hampir puluhan kali akhirnya bisa masuk di TNI. Berarti emang keinginannya. Enggak, gini loh, Mas, ini ngomong berapa kali, Mas. Saya masuk tentara, Mas, ya mohon maaf ya, 5 kali, Mas. 5 kali? 5 kali. 5 kali itu 5-5-nya? 5 kali saya tes. Berapa kali gagal? Mulai dari Merauke. Iya, 5 kali gagal itu. 5 kali gagal? Tesnya saya di Merauke, Mas, mohon maaf. Luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Paling ujung Indonesia. 5 kali saya tes, Mas. Ya itu, yakinkan saya harus masuk TNI. Saya percaya, mau dibilang anak tidak punya, gak ada masalah, udah yakin. Siapkan diri dengan baik. 5 kali, Mas, saya tes 5 kali. Mulai Perwira, Bintara, Tamtama saya tes, Mas. 5-5-nya? Yang terakhir saya tes lagi terakhir. Alhamdulillah diterima dan sekarang jadi komandan Kodim 0817. Artinya ini jadi pembelajaran buat semua masyarakat, buat warga Gresik khususnya dan seluruh adik-adik generasi muda. Jangan patah semangat, yakinkan cita-citamu, kuatkan hati, dikuatkan benar, siapkan dengan matang, hadapi. Karena tidak mungkin. Iya. 5 kali, Mas, bayangin 5 kali. 5 kali gagal tapi masih punya semangat untuk mendaftarkan diri kembali, mencoba lagi, dan alhamdulillah akhirnya bisa terwujud gitu ya. Betul. Nah, ini kalau saya boleh kutip tadi komandan bilang meskipun dengan keterbatasan finansial ya masih bisa masuk di TNI. Padahal tadi kita buka dengan tema daftar di TNI gratis 100%. Nah, ini saya tanyakan langsung sama beliau nih ya. Kira-kira apakah ada biaya khusus untuk mendaftar jadi TNI? Gini, Mas. Aku tak kasih gambaran. Saya di ujung timur, Mas. Itu pada saat daftar, sebelum daftar tuh sudah
harus siapkan uang begini, harus ini, harus banyak uang. Ya karena itu yang paling menjelas. Nah, sementara bapak saya apa coba? Dia cuma babinsa, dia cuma sersan mayor, mohon maaf. Berarti dari orang tua juga anggota TNI? Betul. Luar biasa. Kami 5 bersaudara, Mas. Ya kalau mau dibilang uang di mana, Mas? Semuanya kuliah, 5-5-nya. Saya sudah kuliah, saya memikirkan enggak, ini saya harus nggak bisa ini. Nah, gitu loh. Akhirnya ya udah kata almarhum ayah, ya udah maju, ayo. Tapi dengan situasi yang ada, kamu harus paham itu. Karena beritanya kemana-mana, Mas. Ini bayar. Memang kalau mau dibilang bahasa itu udah lama, Mas. Harus nyiapin uang. Tapi saya yakinkan, saya tegaskan, Mas, itu nggak ada, Mas. Oh, baik. Itu Jadi, tidak ada. Sesuai dengan tema hari ini. Nah, ya? betul. Maksudnya ini 100% Tidak ada. gratis. Nah, orang menjanjikan harus siapan, bohong, Mas. Oke. Itu bohong. Apabila ada seperti itu, Mas, Ya. laporan, Mas. Segera laporkan. Lapornya kemana gimana? Nah itu, mulai ke Koramil, Pak, saya ditawari sama sana masuk tentara harus bayar. Langsung ke Koramil, langsung ke Kodim, langsung ke Kodam, laporkan. Baik. Jadi kalau misalkan ada seseorang atau kita bisa bilang oknum begitu kemudian Ya, betul. menawarkan dengan sejumlah uang, Menjanjikan. menjanjikan menawarkan dengan sejumlah uang untuk masuk menjadi anggota TNI, bahwa itu 100% adalah hoax. Bohong begitu ya. Jadi jangan sampai seluruh generasi muda penerus bangsa yang punya keinginan menjadi abdi negara harus pupus Ya, karena betul. janji-janji palsu. Betul, gitu, betul, ya. betul. Aduh. Jadi memang ini fenomena yang mungkin tadi Komandan bilang fenomena yang sudah lama, yang selalu desas-desusnya kemana-mana menjadi isu, bola liar, bahkan jadi bola panas yang menjadikan kita kurang nyaman untuk bisa mendaftarkan diri sebagai anggota TNI. Padahal kalau kita menjadi TNI dengan jalur yang benar, jalur yang suci katakanlah, betul. benar-benar tanpa ada apa namanya orang dalam atau apa, itu justru akan lebih membanggakan. Tadi saya mengutip dari Komandan Ali juga, salah satu motivasi untuk bisa menjadi abdi negara adalah untuk membanggakan kedua orang tua. Betul. Nah, Itu nomor bisa satu, jadi motivasi itu ya. Betul itu. Oke, luar biasa. Lengkap sudah sebenarnya pembicaraan kita pada hari ini. Cara mendaftar menjadi anggota TNI ini mudah, akses di internet bisa. Ya, bisa. Kalau tidak bisa dari internet, misalkan tidak ada akses internet di wilayahnya, datang ke kantor TNI. Koramil, Koramil, Kodim, Kodam, gitu ya. Cari informasi sebaik-baiknya, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan siapkan segala persyaratannya. Dan yang paling penting adalah jasmani dan juga mental, psikologi itu menjadi poin utama untuk menjadi. Betul sekali, Mas. Jadi ini permasalahan gini, Mas, kadang-kadang adik-adik ini kan pikir jalan pintas, pikir cepatnya saja, dikasih angin segar sama oknum ya, Mas ya. Ya udah gini aja, nanti kamu bayar gini-gini. Lah dia percaya itu loh. Harusnya kan tidak semudah itu gitu, Mas. Jangan percaya tadi yang jangan, nggak usah. Siapkan diri dengan baik. Apa yang akan diujikan itu yang harus dia latihkan. Nah, contohnya ini, Mas. Ini dalam waktu dekat akan kita kirim, Mas, kan. Nah, jadi sudah kita mulai arahkan. Besok kalau tes jasmani itu gini, kesehatannya begini. Kita sudah mulai cek pendahuluan, restock yang benar kayak gimana, sit up-nya kayak gimana. Kita memantau secara langsung proses tahapan seleksi menjadi anggota prajurit TNI. Nah, ini, Mas, ini kan dikumpulkan nih. Dikasih arahan untuk larinya gimana, nafasnya gimana, biar dia benar-benar tahu itu loh, kunci jawaban pada saat lari itu apa gitu loh. Betul. Jadi sebelum benar-benar diuji secara langsung, berikan pengarahan dulu. Jadi sebenarnya ini membuka kesempatan untuk lebih mudah diterima di TNI ya. Kalau secara fisik sudah siap, mental sudah kuat, psikologi udah bagus. Nah, kadang-kadang gitu kan mereka anak-anak ini generasi muda datang bangun tidur langsung seleksi, kan sayang padahal tidak disiapkan. Betul. Jadi istilahnya dikasih kisi-kisinya dulu. Kisi-kisinya jelas ini. Nah, ini lagi. Yang ini gimana cara sit up yang benar. Iki loh, sit up. Dikasih tahu sit upnya gimana coba. Kadang-kadang sit upnya salah-salah kalau misalkan nggak di. Harus nyilang, kan harus dikasih tahu. Besok yang dites gini loh, harus nyilang, nyentuh, cium lutut kan gitu. Ini tapi kalau tidak dikasih tahu, nggak dihitung kan sayang gitu. Betul. Oke. Sana tuh, itu salah satunya nih, kesehatan juga yang bisa kita
lakukan ini. Iya, jadi kesehatan ini bisa jadi karena kebiasaan juga yang membuat kesehatan kita berkurang, seperti mungkin pandangan mata, Iya. kemudian tensi darah, tinggi juga. Ini contoh kecilnya kayak gini kan. Dicek tensi, dicek. Nah, gitu. Nanti kalau ada yang kurang pas, dikonsultasikan. Tinggi, berat badan sudah mulai kita ukur. Mas, coba sini. Nah, ini. Tanya. Ini salah satu peserta seleksi tahapan masuk TNI AD. Dengan Mas siapa ini? Siap, perkenalkan, mohon izin mengenalkan nama saya Raditya Brian Rafaelu, bisa dipanggil Brian. Dari Siap, dari Purworejo. Purworejo Gresik. Siap. Luar biasa. Ini tingginya udah mumpuni, berat badan mungkin juga udah pas. Tingginya pas untuk bisa menjadi anggota TNI. Sekarang udah masuk tahapan ke apa ini? Siap, mulai tahapan ke sit up. Udah. Sudah diarahkan tapi kan bagaimana Siap, sih? sudah diarahkan. Sitab yang benar kayak gimana sudah diarahkan. Siap, sudah. Oke, Mas Brian, ini kalau boleh tanya, pertama kali mendaftarkan diri menjadi salah satu anggota TNI atau calon anggota TNI dari mana tahunya? Siap, saya tahunya dari media sosial. Oh, dari medsos. Ya. Semudah itu ya dapat informasi untuk menjadi anggota TNI ya. Kemudian memang tidak tadi Mas tanya ya, di ada yang orang-orang. menawarkan untuk bisa masuk TNI tanpa harus tes terus pakai bayar gitu, ada nggak? Siap, tidak ada. Tapi pernah dengar? Siap, pernah. Tapi nggak percaya kan? Siap, tidak percaya. Karena memang bener-bener bohong, nggak ada kayak gitu. Kalau komandan mah, ya kan? Pokoknya ada niatan aja pengen jadi anggota TNI. Semua segala sesuatu kebutuhan administrasi dan lain-lain itu sudah mumpuni secara data-data, fotokopi dan lain sebagainya itu harus dilengkapi juga. Termasuk kesiapan secara mental. Betul sekali. Tapi motivasi untuk jadi anggota TNI apa ini dari Mas Brian? Siap, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Mulai memasuki Tentara Nasional Indonesia. Luar biasa. Ya udah, siapkan dengan Mas baik. Brian. Jangan lupa berdoa, oke? Siap, Sehebat apapun yang kamu lakukan, libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan itu. siap. Keren. Oke? Terima kasih Mas Brian. Sukses, Terima kasih ya, sukses. sukses ya, Saya lulus doakan segera masuk jadi anggota TNI Siap. dan membanggakan kedua orang. Siap, amin. Sukses. Oke, makasih ya. Ya. Ya, dari sikapnya berbicara, ngobrol itu kayaknya udah tentara banget komandan. Jadi kayaknya jadi credit value untuk bisa mendapatkan nilai lebih gitu. Ya sudah, ini mungkin yang jadi perhatian dari pimpinan. Arahkan, berikan pengetahuan tentang bagaimana cara masuk, prosesnya seperti apa. Tujuannya biar tidak tertipu kan gitu kan. Yang kedua, dia benar-benar siap. Yang ketiga, keberadaan kita tuh benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu yang paling poin penting dari pimpinan. Betul sekali. Perintah Karena Bapak Kasat, keberadaan TNI itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ini dia kan tidak tahu nih, harus kita beri. Ya. Itu Mas, poinnya Mas. Pokoknya segala sesuatu yang dikerjakan oleh kawan-kawan TNI itu selalu mengharukan kalau bagi saya pribadi. Benar. Karena kan menyentuh langsung dari kegiatan masyarakat. Keren. Oke. Jadi anggota TNI membanggakan. Itu udah? Udah. Balik lagi ke meja? Balik lagi ke meja. Sejauh mata memandang ini para peserta ini sudah hampir memenuhi syarat begitu kan ya. Karena lihat dari tampilannya, stylenya, ini kayaknya anggota TNI banget begitu ya, luar biasa. Nah, tapi kalau boleh ini saya bertanya gimana? Kalau tadi kan berbicara terkait dengan pendaftaran yang memang benar-benar mudah, aksesnya mudah, kemudian juga tanpa dipungut biaya spesial pun. Nah, kita juga perlu tahu bahwa menjadi anggota TNI itu kan batas waktunya juga panjang gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman sudah mendaftarkan diri, misalkan ya, naudzubillah dzalik, dalam tanda kutip menggunakan jasa oknum tersebut, kemudian masuk menjadi anggota TNI, itu kebanggaannya itu akan sedikit berkurang begitu benar ya. Apalagi kalau misalkan di dalam anggota TNI sendiri terus kurang berprestasi atau mungkin bisa kalah bersaing dengan rekan-rekan lainnya, itu juga akhirnya membuat apa ya, sisi psikologi akhirnya turun begitu benar ya. Sangat berpengaruh pada saat pelaksanaan dia dinas besok itu kelihatan. Itu. Apalagi jadi abdi negara itu nggak gampang sebenarnya. Kalau sudah jadi anggota TNI ini ya, tanggung jawabnya besar, menjaga setiap jengkal wilayah Indonesia. Ya, nah itu betul. Cukup berat sebenarnya. Tapi kalau kita punya keinginan dan ketulusan seperti lahir tema hari dari ini ya. Kalau saya bisa bilang ini ada putih, ada hitam ya. Hitam ini adalah menandakan ketegasan,
putih adalah kesucian. Jadi tegas dan suci penting. Iya, bisa. Masuk. Oke, jadi kalau kita punya ketegasan menjadi seorang TNI, kita juga harus punya kesucian hati agar setiap yang kita lakukan itu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Betul sekali, Mas. Luar biasa memang. Baik, untuk Nan Ali nih, Ya. kami ucapkan terima kasih banyak atas informasi yang kami dapat hari ini. Mungkin ada motivasi spesial dari Nan Ali bagi para generasi penerus, generasi emas Indonesia yang akan mendaftarkan diri menjadi calon prajurit atau abdi negara. Silakan. Oke, baik. Saya akan sampaikan kepada seluruh adik-adik generasi muda yang ingin bergabung dengan kami, Tentara Nasional Angkatan Darat. Ayo segera bergabung, yakinkan hati kalian, jiwa kalian, niat kalian tulus, kalian kuatkan, hadapi semua itu dengan perencanaan yang baik. Jangan tertipu dengan bahasa-bahasa manis dari oknum yang menjanjikan kepada adik-adik semua masuk dengan membayar ataupun memberikan sesuatu. Saya nyatakan di sini itu bohong, itu tidak benar. Dan apabila ada oknum yang berbuat seperti itu, tolong laporkan ke kami. Tolong laporkan ke kami, mulai dari Koramil, Kodim, ataupun yang ada di seputaran Kodam tempat masing-masing, laporkan. Pak, ini ada yang menjanjikan, laporkan. Karena itu tidak dibenarkan dan itu salah. Ya, kami tegaskan, saya tegaskan di sini, bergabung dengan TNI Angkatan Darat itu tidak dipungut biaya. Ya, tidak dipungut biaya dan itu gratis. Apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian lakukan itu yang akan menentukan keberhasilan kalian, bukan tergantung daripada orang yang menjanjikan dengan diiming-imingi harus bayar uang. Itu tidak benar. Ya, keberhasilan adik-adik sekalian terdapat pada diri adik-adik semuanya. Tentunya dengan persiapan yang matang, tentunya dengan persiapan yang matang untuk menghadapi semua itu. Sekali lagi, adik-adik generasi muda yang bergabung dengan TNI Angkatan Darat, ayo segera bergabung, tidak dipungut biaya, garis miring gratis. Itu saja, Mas. Terima kasih itu Kak Adul. Baik, demikianlah tadi ngobrol santai, yaitu ngos-ngosan, ngobrol seru, ngobrol santai bareng Dandim 0817 Kabupaten Gresik, Bapak Letnan Kolonel Infantri Haji Ahmad Saleh Rahanan SOS. Luar biasa. Terima kasih kawan. Oke. Terima kasih Nan Terima Ali. kasih. Sukses selalu. Oke, amin. Tetap Doakan. menjadi pribadi yang menginspirasi banyak orang. Masya Dan Allah. kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.